Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 570 sampai 571. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Pelamar. Ketiga kata ini membuat Ariel tertawa. Mungkin Helen memang bisa dicari oleh beberapa pria, tapi di mata Ariel, wanita dengan hati seperti ular ini sangat jelek, dan dua tatapan lagi akan membuatnya merasa mual. Karena kamu menolak untuk memberitahunya, aku harus menelepon dan mencoba. Setelah selesai bicara, Ariel mengeluarkan ponselnya. Petugas keamanan tersenyum dingin dan berkata, "Percuma saja berpura-pura berada di depanku. Anda harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Ariel memutar nomor tersebut dan berkata langsung kepada Helen, "Saya di depan pintu. Keamanan Anda menghentikan saya untuk masuk. Sangat sulit untuk melihatmu, Nona Helen." Mendengar kata-kata Ariel, Helen berkeringat dingin di dahinya. Orang yang paling dia takuti adalah Ariel. Bagaimana bisa orang ini tiba-tiba datang ke Amerika, dan tidak ada kabar sama sekali? "Tunggu aku. Aku akan keluar untuk menjemputmu segera," kata Helen. Helen bisa duduk di posisi hari ini, berkat Ariel. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Jadi dia khawatir begitu Ariel membebaskan ayahnya, statusnya di keluarga Wibowo akan anjlok, dan kematian Aldi akan membuatnya semakin buruk. Menjadi tahanan. Ketika Ariel menutup telepon, penjaga keamanan itu mengingatkan, "Jangan pergi dulu. Apakah Anda harus memaksa saya untuk bersikap kasar? Saya akan segera keluar. Anda tidak perlu menunggu. Jika tidak, saya khawatir Anda akan menyesalinya." Ariel tersenyum. Melihat kehadiran Helen, penjaga keamanan itu tiba-tiba mengguncang hatinya. Orang ini, bukankah dia bisa membiarkan Helen keluar untuk menjemputnya? Jika ini masalahnya, itu akan berakhir hari ini. Penjaga keamanan berdoa agar Helen tidak akan pernah muncul, menatap langsung ke pintu villa. "Tuhan, kamu harus memberkati saya." Tuhan jelas tidak mendengar suara penjaga keamanan, karena Helen segera muncul, dan dia mempercepat langkahnya dengan sengaja. Itu cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai Ariel. Ketika penjaga keamanan melihat Helen, seluruh badan orang itu langsung gemetaran, dan bahkan kakinya mulai melemah. "Anda berani menghentikan tamu saya yang terhormat." Helen mengertakkan gigi dan berkata kepada penjaga keamanan, "Jika ini menyebabkan ketidakpuasan Ariel, dia harus menemukan cara untuk berbaikan." Petugas keamanan itu berlutut di tanah dengan suara cepuk dan memohon belas kasihan pada Ariel. "Maaf, tadi saya tidak kenal. Ini adalah kesalahanku." Ariel tersenyum tipis. Tidak ada rencana untuk meminta pertanggungjawaban penjaga keamanan. Orang sekecil itu tidak perlu peduli tentang itu. "Ingat wajahku. Biarkan aku masuk saat aku datang lain kali," kata Ariel. Keamanan itu mengangguk berulang kali, mengatakan, "Saya ingat. Ingat." Helen sedikit mengernyit. Melihat penampilan Ariel, dia sepertinya tidak sedang bepergian, dan dia tidak akan pergi dalam waktu singkat, yang bukan merupakan kabar baik bagi Helen. "Apa yang kamu lakukan saat ini?" Helen bertanya pada Ariel. Penjaga keamanan tahu bahwa mereka berdua memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi mereka lolos dengan sangat lucu. "Apakah Anda kenal keluarga Muklis?" kata Ariel. Kali ini, Helen yang memimpin. Dia tidak puas dengan kendali keluarga Wibowo atas wilayah Indonesia. Jadi dia akan berurusan dengan keluarga Muklis. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga kecil Muklis akan menemukan Ariel. Meskipun dalam hati Helen, Ariel bukanlah orang besar, bahkan seorang anak terlantar keluarga yang tidak berguna. Tapi tanpa daya pegangannya sendiri ada di tangannya, Helen masih takut pada Ariel. "Jika Anda ingin melindungi keluarga Muklis, saya dapat berbicara untuk memastikan bahwa keluarga Muklis dapat berkembang lebih baik," kata Helen. Ariel melirik Helen tanpa diduga, berkata, "Apakah Anda memiliki begitu banyak kemampuan sekarang?"
Jejak kemenangan melintas di wajah Helen. Statusnya saat ini di wilayah Indonesia adalah yang tertinggi. Hampir semua pengusaha menganggapnya sebagai penyelamat. Kata-katanya ada di zaman kuno, yaitu adanya dekrit kekaisaran. Hak ini membuat Helen menikmati keunggulannya. Namun, dia bisa menjadi sombong di depan siapapun. Tetapi dia tidak berani melakukannya di depan Ariel. Pengaruh keluarga Wibowo di daerah ini tidak seperti yang dapat Anda bayangkan, kata Helen. Ariel menyempitkan mulutnya. Kesombongannya terlihat rapuh di depan keluarga Muklis. Selama keluarga Muklis mau, 10 klan Wibowo dapat dihancurkan secara instan. Anda bertemu saya, sungguh beruntung. Tidak hanya dapat membantu Anda mendapatkan posisi kepala keluarga Wibowo, sekarang itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Ariel berkata sambil tersenyum. Jika Andre atau Supriyadi datang langsung, nasib keluarga Wibowo akan bangkrut. Dan bahkan kamu Helen tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu sendiri. Helen secara alami tidak memahami bahayanya. Dan hanya berpikir bahwa pernyataan Ariel sengaja mengintimidasi dirinya. Itu adalah Ariel yang ingin menunjukkan statusnya di depannya, yang membuat Helen sangat menghina. Jika bukan karena tangan Ariel, Helen pasti akan menginjak-injaknya. Saya bisa memberikan apa yang Anda inginkan. Jangan menakut-nakuti saya dengan sengaja. Helen berkata dengan ringan. Jika kamu pikir aku membuatmu takut, maka kamu berpikir begitu. Tetapi sikap sombongmu di depanku semakin tinggi dan tinggi. Ariel berkata dengan dingin, tanpa mengingatkan Helen. Dia sepertinya hampir melupakan posisinya. Benar-benar menjadikan dirinya sebagai kepala keluarga Wibowo yang superior. Tubuh Helen gemetar. Dia tidak melupakan masalah ini. Dia hanya tidak mau mengakuinya. Dia adalah putri tertua dari keluarga Wibowo. Dan sekarang menjadi kepala keluarga Wibowo yang memegang kendali. Tapi di depan Ariel, dia hanya seorang pelayan. Ariel, apakah Anda harus mempermalukan saya? Apa kau tidak takut aku akan merobek wajahku bersamamu? Kata Helen dengan gigi terkatuk. Seorang pelayan tetap hanya jadi pelayan. Dan hanya ada jalan buntu untuk merobek wajahnya dengan pemiliknya. Ariel berkata dengan ringan, ini adalah villa keluarga Wibowo. Helen tidak sabar menemukan seseorang untuk membunuh Ariel. Tetapi dia tahu bahwa bahkan Ardian pun mati di tangan Ariel. Pengawal keluarga Wibowo belum tentu menjadi lawan Ariel Wibowo. Jika dia benar-benar sampai mencabik-cabik wajahnya, statusnya akan terancam. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Helen menunduk dan berkata, saat ini, banyak orang di kejauhan dari keluarga Wibowo memperhatikan mereka, termasuk pengawal dan kerabat keluarga Wibowo. Ariel berkata dengan lemah, bukankah pelayan itu berlutut setelah melihat majikannya? Ini adalah keluarga Wibowo, kata Helen. Kenapa? Apakah kamu takut kehilangan wajah keluarga Nona Wibowo? Kata Ariel Wibowo. Kehormatan untuk Helen sangat penting. Bukankah dia mendapatkan hak hanya untuk mendahului orang lain? Jika dia berlutut untuk Ariel, anggota keluarga Wibowo lainnya melihatnya. Wajah apa yang akan dia hadapi di masa depan? Helen, apakah kamu masih punya pilihan? Ariel berkata dengan tegas. Alasan mengapa Ariel melakukan ini adalah untuk membiarkan Helen mengenali identitasnya sendiri. Jika tidak, dia akan semakin angkuh, dan dia akan semakin kurang memperhatikan Ariel. Di kejauhan, keluarga Wibowo banyak berbicara, dan mereka dibingungkan oleh identitas Ariel. Menurut pendapat mereka, Ariel kemungkinan besar akan menjadi pelamar Helen, tetapi tidak terlalu pantas. Bagaimanapun, Helen tidak pernah begitu sopan kepada para pelamar itu, dan dia secara pribadi menyapa kali ini. Perlakuan semacam ini, bahkan beberapa orang besar di daerah Amerika tidak pernah mengalaminya. Siapa pemuda ini? Helen memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Saya pikir dia memiliki wajah yang sedikit putih. Mungkin dia adalah laki-laki manja. Aku tidak melihat seperti itu. Pernahkah kamu melihat Helen begitu sopan kepada orang luar? Sejak Helen menjadi patriark, bahkan kita tidak ada di matanya. Emosi wanita ini begitu besar. Aku benar-benar ingin ada yang mengajarinya. Siapa yang berani? Jangan ceritakan leluconnya. Di distrik Indonesia sekarang, yang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Para pengusaha itu melihat Helen, dan semuanya menjadi diam tersenyum.
Mereka ingin memberikan hormat pada Helen. Di dalam keluarga Wibowo, ada orang yang bahagia dan tulus kepada Helen. Tapi ada juga yang tidak berani angkat bicara. Dan orang-orang ini ingin Helen terluka. Dan yang terbaik adalah membuat beberapa kesalahan untuk membuatnya jatuh dari posisi patriark. Saat semua orang membicarakannya, Helen tiba-tiba berlutut di depan Ariel. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ada apa? Bagaimana dia bisa berlutut di tanah? Semuanya terpesona. Helen benar-benar berlutut. Sialan. Siapa pemuda ini yang bisa membuat Helen berlutut? Bersambung. Episode 571. Karena terkejut dengan tindakan berlutut Helen, mata semua orang tertuju pada Ariel. Selain kejutan, ada banyak teka-teki. Karena mereka tidak tahu mengapa pemuda biasa ini bisa benar-benar meminta Helen melakukan hal seperti itu. Penjaga keamanan melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan jantungnya hampir berhenti ketakutan. Jika Helen datang ke pintu untuk menyambut Ariel hanya sebagai tamu terhormat, hanya untuk membuat Satpam merasa takut, maka pada saat ini, Satpam itu bahkan tega mati. Dia berpikir keras dan tidak tahu orang macam apa yang dia lihat. Helen berlutut di tanah. Kepalanya tertunduk dengan ekspresi marah. Dia tahu, adegan ini dilihat oleh anggota keluarga Wibowo lainnya. Dan kerabatnya pasti akan bergosip secara pribadi. Tapi dia harus melakukannya lagi. Bagi Helen, ayahnya alias Bakhtiar seperti mimpi buruk. Begitu Ariel mengizinkan Bakhtiar kembali ke Amerika, semua yang dia miliki akan sia-sia, yang tidak dapat diterima oleh Helen. Helen percaya bahwa penghinaan sesaat tidak akan menjadi seumur hidup. Selama ada kesempatan, dia bisa keluar dari kesulitan ini. Helen, saya tahu Anda sangat tidak yakin, tetapi ini adalah kehidupan seorang pelayan. Jangan salahkan saya karena tidak sopan kepada Anda. Anda tidak memenuhi syarat. Ariel berkata dengan ringan. Semakin kuat penindasan Helen, semakin bisa membuat wanita ini tahu apa yang harus dia lakukan. Tentu saja, Ariel tahu bahwa melakukan hal itu mungkin juga memiliki efek lain, yaitu menyebabkan Helen melawan. Dan penolakannya juga merupakan hal yang baik bagi Ariel. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki alasan yang lebih logis untuk berurusan dengan keluarganya di Amerika. Berpikir tentang ejekan yang diderita kakek, keluarga Wibowo di Indonesia dianggap sebagai orang asing oleh kelompok orang ini. Kebencian ini, Ariel tidak melupakannya. Iya, Helen menundukkan kepalanya. Waktunya belum habis. Dia tidak akan pernah meledakkan ketidakpuasannya dengan Ariel. Bagaimanapun, posisi hari ini tidak mudah didapat. Dia harus tetap aktif. Ayo pergi. Ajak aku melihat seperti apa keluarga Wibowo di Amerika ini. Aku ingin tahu. Orang macam apa yang ada untuk menghindari keluarga Wibowo di mata mereka. Ariel berkata dengan ringan. Keluarga Wibowo di Indonesia. Keempat kata ini adalah lelucon bagi keluarga Wibowo di Amerika. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka berhubungan dengan keluarga Wibowo. Bahkan generasi termuda telah mendengarkan banyak generasi yang lebih tua menganggap keluarga Wibowo di Indonesia memalukan. Siapapun yang menyebutkannya akan ditertawakan. Hati Helen tenggelam dan mendengarkan apa yang dimaksud Ariel. Sepertinya dia ingin membela keluarga Wibowo di Indonesia. Tidaklah baik bagi Helen untuk membiarkan orang-orang di sini mengetahui identitas Ariel. Bagaimanapun, dia berlutut untuk Ariel. Tapi itu dilihat banyak orang. Tapi bagaimana bisa menghentikan Ariel? Aku punya pesta hari ini. Saya akan segera keluar. Jika Anda ingin mengunjungi keluarga Wibowo, aku bisa membawamu ke sini lain hari. Teman saya sangat cantik. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Saya bisa memperkenalkan mereka kepada Anda. Helen berkata bahwa menggunakan seorang wanita untuk merayu seorang pria adalah trik yang sangat berguna. Bahkan untuk 90%. Tapi sayang sekali Helen bertemu dengan Ariel. Jadi trik ini ditakdirkan untuk tidak berguna bagi Ariel. Singkirkan niat itu. Ariel berkata dengan ringan. Mereka sangat cantik. Tidakkah kamu ingin mengenal satu sama lain? Helen melanjutkan. Ariel tersenyum tipis dan berkata, Helen, jika kamu ingin menggunakan seorang wanita untuk merayuku, saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini. Saya tidak tertarik dengan penggemar vulgar ini. Mereka bukan penggemar vulgar.
Kamu tahu berapa banyak laki-laki? Sebelum Helen selesai berbicara, Ariel langsung menyela. Bagi saya, wanita selain Kauri adalah penggemar vulgar. Helen tidak percaya pada kejahatan. Bagaimana bisa ada pria yang tidak mencintai wanita cantik? Bagaimana bisa ada pria yang setia pada wanita? Di mata Helen, semua pria adalah hewan bejat. Tidak peduli seberapa serius pria di depan kecantikan, mereka tidak bisa menolak. Ariel tidak bisa menjadi pengecualian. Di dunia ini, dapatkah Anda menemukan pria yang tidak rakus akan kecantikan? Selama saya punya kata, kakak-kakakku rela menemanimu. Jika kamu merasa satu itu saja tidak cukup, kamu masih bisa tidur bersama yang lain. Kata Helen. Ariel berjalan menuju sekelompok orang yang menyaksikan kegembiraan. Menggoda Helen. Tidak ada gelombang di hatiku. Memang, terlalu banyak pria jatuh di bawah rok delima yang indah. Seperti pepatah lama, pahlawan sedih dengan kecantikan. Dan banyak tokoh besar dalam sejarah telah merusak fondasinya karena wanita. Sayang sekali Ariel tidak tertarik pada wanita-wanita itu dari lubuk hatinya. Bahkan jika itu kejahatan sekecil apapun, Ariel akan merasa sangat bersalah. Lagi pula, keluhan dan penghinaan yang diderita Kauri untuknya tidak tergantikan oleh siapapun. Anda sangat ingin tahu tentang siapa saya? Ariel bertanya setelah berjalan ke kerumunan memperhatikan kerumunan. Orang-orang ini memang sangat penasaran dengan identitas Ariel. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Ariel, tanpa sadar mereka mengangguk. Nama saya Ariel, dari keluarga Wibowo di Indonesia. Ariel berkata dengan ringan. Keluarga Wibowo. Kata ini menimbulkan gelombang. Mereka semua mengira bahwa Ariel adalah tokoh besar di Amerika. Dan bahkan mengira bahwa dia mungkin karakter dari Pentagon. Sebaliknya, bagaimana Helen bisa berlutut padanya? Namun, identitas asli Ariel mengejutkan semua orang. Keluarga Wibowo. Keluarga tersebut didirikan oleh Sampa setelah meninggalkan Amerika. Bagaimana Helen bisa berlutut padanya dari keluarga Sampa semacam ini? Seorang lelaki tua mendengus dengan ekspresi serius dan berkata kepada Helen, Helen, kamu adalah patriark kami. Dan kamu benar-benar berlutut di depan Sampah. Sepertinya ayahmu memberimu posisi patriark. Kesalahan besar. Ariel mengikuti prestise. Dia melihat bahwa lelaki tua itu menatapnya dengan mata dingin dan jijik, tinggi yang berasal dari tulangnya, seolah-olah memperlakukan Ariel sebagai bawahan. Orang tua, siapa kamu? Ariel bertanya dengan ringan. Orang tua itu mendengar suara tidak sopan ini. Dia segera menjadi marah. Sedikit pemborosan. Saya tidak peduli siapa Anda dibesarkan oleh Raditya. Karena Anda berani begitu tidak menghormati saya. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu hari ini. Orang tua itu juga memiliki status tertentu dalam keluarga Wibowo di Amerika. Bahkan ketika Baktiar ada di rumah, dia cukup menghormatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penatua. Dia adalah seorang veteran keluarga Wibowo. Tetapi bagi Ariel, tidak ada seorang pun dari keluarga Wibowo di Amerika yang layak dihormatinya. Karena orang-orang ini tidak pernah memandang keluarganya di Indonesia di mata mereka. Dan bahkan kakek mereka dianggap sebagai musuh. Betulkah? Ariel tersenyum dingin dan berkata, saya ingin melihat bagaimana Anda akan bersikap kasar kepada saya. Orang tua itu berteriak keras. Dan segera banyak pengawal dari generasi tua mengelilinginya. Helen menyaksikan adegan ini terjadi dan tidak menghentikannya. Alasan mengapa dia tidak berani menyerang Ariel adalah karena dia tahu bahwa Ariel begitu kuat sehingga Ardian pun bisa dibunuhnya. Pengawal dari generasi lokal ini untuknya. Apa itu? Tapi sekarang, dia bukanlah orang yang harus berurusan dengan Ariel. Oleh karena itu, tanpa membuat marah Ariel, Helen juga ingin melihat apakah Ariel dapat menangani pengawal lokal ini. Jika dia bisa menangkap Ariel, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ariel. Jika tidak, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Generasi muda dari keluarga Wibowo di Amerika melihat adegan ini dan mau tidak mau menghina Ariel. Sampah Wibowo, kamu sangat berani. Anda berani datang ke rumah orang Wibowo di Amerika untuk membuat masalah. Bukankah orang yang lebih tua memperingatkanmu bahwa ini bukan tempat di mana kamu memenuhi syarat untuk menjadi liar? Ini adalah pengawal keluarga kami. Semuanya adalah majikan.
Apakah keluarga Anda yang hancur memiliki pengawal? Hari ini, izinkan Anda melihat kesenjangan antara keluarga Wibowo di Amerika dan keluarga Indonesia. Anda hanya bisa mengalami kehebatan kami jika Anda adalah sampah. Melihat senyum arogan di wajah beberapa anak muda, ekspresi Ariel menjadi semakin dingin. Dengan limbah ini, apakah Anda ingin berurusan dengan saya? Ariel berkata dengan wajah dingin. Ha, 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 ha. Orang tua itu tertawa keras. Di matanya, Ariel sudah menjadi kura-kura di dalam tempurungnya. Dan dia memiliki keberanian untuk berbicara dengan nada seperti ini. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Tampaknya Raditya, yang dididik oleh limbah, tidak lebih dari sekadar sampah. Bersambung.